Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama taslima. Amma ba'du, fa ikhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan kita di kesempatan yang baik hari ini. Kemarin masih di dalam pembahasan fadilatul ilmi wa ta'lim ya. Untuk pembahasan fadilatul ilmi wa ta'lim, kemarin kita berhenti pada pembahasan bahwasanya makna dari sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah adalah al ilmu, ya kan? Adalah al ilmu, ya, adalah al ilmu. Jadi kita membahas tentang hal itu. Akhwati fillah yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita dimudahkan jalannya ke surga, itu diantara maknanya adalah dimudahkan mendapatkan al ilmu, ya kan? Al ilmu. Nah, sekarang membahas apa itu al ilmu yang dengannya kita dinamakan dimudahkan jalannya ke surga, ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentang bahwasanya jalan ke surga itu al ilmu. Di sini beliau bawakan satu penjelasan, yaitu keterangan dari penulis rahimahullah. Beliau menjelaskan walihada samallahu kitabahu nuron. Walihada samallahu kitabahu nuron. Oleh karena itu apa? Oleh karena ilmu itulah yang dimaksudkan dengan at-thariqu ilal jannah, maka Al-Qur'an dinamakan nur, ya kan? Nur, al ilmu nur, ya kan? Nah, gitu. Al ilmu nur. Jadi di antara ayat ikhwati fillah dalam Al-Qur'an yang menerangkan bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah nur, misalnya bisa kita baca di dalam surat At-Tur misalnya. Apa? Surat Asy-Syura, ya. Di Asy-Syura misalnya jamaah. Di Asy-Syura ayat yang ke-52. Di Asy-Syura 52, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan di dalam ayatnya itu bahwasanya Al-Qur'anul Karim kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, kitab yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya, itu adalah ruh dan juga nur, adalah ruh dan nur. Bisa antum buka, coba ada yang baca, yuk ayatnya. Asy-Syura 52 jamaah, silakan dibaca. Ya, Asy-Syura 52.
Yuk, wa kadzalika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Artinya Iya. Artinya, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh Al-Qur'an dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Qur'an dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Qur'an itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Ya. Ikhwati fillah berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Asy-Syura 52, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita kebutuhan manusia kepada Al-Qur'an. Bahwa kebutuhan manusia kepada Al-Qur'an adalah seperti kebutuhan jasad kepada roh dan cahaya. Tentunya tidak ada jasad yang tidak butuh roh. Tidak ada. Karena suatu jasad kalau nggak ada roh pasti nggak di permukaan bumi lagi. Ya kan? Nah, disinilah dia Ta'ala berfirman jamaah, menerangkan kepada kita bahwa manusia itu sebagaimana jasadnya butuh roh, maka hatinya butuh Al-Qur'an. Coba perhatikan ayatnya. Wa kadzalika auhayna ilaika Al-Qur'ana. Semestinya. Ya kan? Apa semestinya? Semestinya wa kadzalika auhayna ilaika Al-Qur'ana. Karena yang Allah wahyukan kepada beliau apa? Al-Qur'an. Tapi sini kata Allah wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Apa maknanya berarti? Berarti maknanya adalah Allah menamai Al-Qur'an yang Allah wahyukan kepada Rasulnya adalah bernama ruh. Hal yang demikian itu untuk memahamkan hamba bahwa tidak ada hamba yang tidak butuh Al-Qur'an, sebagaimana tidak ada roh, tidak ada jasad yang tidak butuh ruh. Jadi kalau hidupnya jasad dengan ruh, hidupnya hati juga dengan ruh, hanya beda antara rohnya jasad dan rohnya hati. Rohnya jasad ya nyawa, rohnya hati Al-Qur'an. Kok tahu Al-Qur'an ruh? Iya, karena yang menamai Allah. Allah menamai kitab yang Dia wahyukan dengan ruh. Nah, gitu jemaah. Ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Orang kalau enggak ada rohnya, ini berapa mas? Enggak ada rohnya kok bilang satu ya enggak mungkin. Kalau bilang berarti dia punya roh. Juga sama seandainya enggak punya roh, enggak ada Al-Qur'an, ya ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Enggak tahu apa itu iman. Enggak ngerti apa itu iman. Enggak ngerti apa itu satu. Enggak ngerti apa itu keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah. Demikian juga Dia Ta'ala firmankan bahwasanya Al-Qur'an yang Allah namakan ruh itu yang Dia wahyukan kepada Rasulnya sekaligus adalah nur. Walakin ja'alnahu nuran.
Dia adalah nur, jemaah. Dia adalah nur, ya kan? Apa itu nur? Nur adalah nahdibihi. Dengan nur itulah kami memberi petunjuk, ya kan? Memberi jalan. Ya kan? Memberi jalan. Jalan kemana? Ke surga. Siapa yang kami tunjukkan? Man nasya'u min ibadina. Ya. Dan kita sebagaimana Rasul kita dengan Al-Quran, pasti kamu itu memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Jalannya Allah, sang pemilik apa yang di langit, apa yang di bumi, dan kepadanya lah kembalinya segala urusan. Ya. Ini ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi memahamkan kepada kita semua. Jadi maksud dimudahkannya jalan ke surga bila kita dimudahkan Al-Quran. Dimudahkan ilmu Al-Quran sebagai nur, yang dengan nur itulah kita mendapatkan kemudahan, ya kan? Ada kemudahan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya itu ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita harus ngerti yang kita cari. Berarti itu yang kita cari. Jangan sampai kita ini mencari tapi nggak tahu apa yang kita cari, atau bahkan yang kita cari ada di samping kita tapi kita nggak merasa itu yang kita cari, sehingga di sampingnya didiamkan saja. Ya kan? Karena nggak ngerti, nah gitu. Karena nggak ngerti kalau itu yang kita cari. Jadi itulah kita cari, itulah yang dinamakan dimudahkan jalannya ke surga itu dengan al-ilmu, dengan Al-Quran. Ya ikhwati yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya di sini diterangkan, beliau nukilkan penjelasan dari sahabat Ubadah bin Samit yang tentang ilmu yang itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ilmu yang Allah cabut dari ulama? Dari ulama al-khusyu. Ya kan, al-khusyu. Beliau jelaskan maksudnya. Ini untuk pemahaman kita. Wa innama qala Ubadatu ibnu As-Samiti radhiyallahu anhu hada. Kenapa beliau mengatakan ilmu yang pertama dicabut itu adalah al-khusyu? Karena li'anal ilma qismani. Karena ilmu itu ada dua. Ilmu ada dua. Ahaduhuma makana samratuhu fi qalbil insan. Yaitu ilmu-ilmu yang buahnya itu ada di dalam hati. Ilmu-ilmu yang buahnya ada di dalam hati. Apa itu? Ilmu apa itu yang buah di dalam hati? Yaitu al-ilmu billahi ta'ala. Al-ilmu billahi ta'ala, yaitu mengilmui Allah, mengilmui wujudnya Allah, mengilmui rububiyah Allah, mengilmui uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, mengilmui asma'ihi wa sifatih, mengilmui af'alillahi ta'ala yang al-muqtadi li khasyatih, mengilmui semua itu yang akan menghantarkan para ulama, para yang mengilmuinya untuk khasyah, untuk khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ilmu yang menghantarkan para pemiliknya untuk khasyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengetahui keagungan Allah dan takut kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Karena apa artinya apapun kalau tidak membuat orang itu takut kepada
Allah. Kalau tidak takut kepada Allah nggak mungkin baik. Karena ya siapa yang bisa aman dari Allah? Oh nggak mungkin aman kok tidak takut, ya kan itu. Kan pasti salah kan gitu kan? Pasti salah kan itu. Om kita dari bis bisa nggak ketabrak aja takut kan itu, ya kan. Tapi kenapa dari Tuhan kita nggak takut kan gitu? Makanya ilmu yang agung adalah ilmu ini, ilmu yang mengetahui keagungan Allah, namanya sifatnya afalnya yang menghantarkan pemiliknya untuk khusyuk kepada Allah dan punya mahabbah. Dan juga ijlal, mengagungkan Allah dan juga apa jamaah? Mencintai Allah. Al-muqtadi li khasyatihi wa mahabbatihi wa ijlalihi wa mahabbatihi. Ilmu yang membawa kita, yang menghantarkan kita untuk mencintai Allah, mencintai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang membuat kita mencintai syariat Allah, mencintai Dia Ta'ala dan mencintai syariatnya. Itu sama. Itu namanya ilmu yang buahnya ada di hati. Sehingga bila ini ada, kita akan apa? Khusyuk. Apa khusyuk? Kita akan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan begitu, dan enggak hanya di lisan, tapi dipraktek, ya kan? Dipraktek di hati kita. Kalau kita masih tidak raditu billahi robba, masih ada rob yang lain, namanya tidak khusyuk. Namanya tolah-toleh ke Tuhan yang lain. Ya kan gitu kan? Namanya enggak khusyuk, wong tolah-toleh kok khusyuk kan gitu. Jadi kalau kita raditu billahi robba, namanya khusyuk kan gitu. Khusyuk hanya menuhankan Allah, mencintai syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu namanya khusyuk kan gitu. Itu namanya khusyuk demikian. Itu ilmu yang harus kita maksudkan, dan itu ilmu yang pertama akan hilang. Ilmu yang al-muqtadi li rajaihi wa tawakkuli alaihi. Ilmu yang membawa kita untuk rojaknya kepada Allah. Kita berharapnya kepada Allah. Jadi berharapnya dengan sebab syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kesempurnaan agamanya. Dan kita betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebab-sebab yang disyariatkan dan dimubahkan olehnya Subhanahu wa ta'ala. Nah, ilmu yang seperti ini hadza huwa al-ilmun nafi', ini yang dinamakan ilmu yang manfaat. Ilmu yang manfaat, yang manfaatnya mutlak, yang manfaatnya sempurna, yang manfaatnya dunia dan akhirat. Ilmu yang juga manfaatnya kan kecil, makanya bukan an-nafi gitu, bukan al-ilmu an-nafi kan gitu. Ini al-ilmu an-nafi, inilah yang dinamakan al-ilmu an-nafi. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Di ilmu yang seperti ini, ilmu yang idza waqa'a fil qalbi farasakha fihi nafa'a. Ilmu yang apabila ini sudah masuk ke dalam hati, farasakha fihi, lalu kokoh di dalamnya, mengakar, enggak hilang-hilang, enggak lupa-lupa kan itu kan, bisa kokoh kan itu kan, bisa kuat, ya, enggak tergulingkan oleh syubhat kan itu. Nah, kalau sudah demikian, maka nafa'ah. Jadi ini faknya fa'atop, makanya ada di sini ya kan gitu. Idza waqa'a nafa'ah. Apabila bisa masuk maka manfaat. Jadi makna masuk adalah masuk lalu mengakar ya kan, lalu kokoh
nggak goyang-goyang, nggak lupa-lupa dan nggak kena subuhat lagi. Kokoh di dalamnya, maka dia akan memberikan manfaat. Ya. Ini ilmu yang samratuhu fi qalbil insan. Jangan sampai ilmunya hanya di lisan. Makanya waqala al-Hasan, al ilmu ilmani, ilmu ada dua. Yang pertama ilmu ala lisan, ilmu yang hanya di lisan, ilmu yang tidak sampai ke hati, ilmu yang buahnya tidak di dalam hati. Kalau ilmu yang hanya di lisan, kata beliau apa? Fadzaka hujjatun ala ibni Adam, bukan hujjatun li bani Adam. Sebagaimana dalam hadis Al-Qur'anu hujjatun laka au alaika. Kalau ilmu yang samratuhu fil qalbil insan itu namanya Al-Qur'an hujjatun laka. Ya kan? Tapi kalau ilmu yang ala lisan namanya hujjatun alaika. Ya kan gitu. Jadi kalau alaika itu justru membantah kita. Kalau laka membela kita. Ya. Nah, kita jangan hanya ala lisan tapi ilmu yang ilmun fil qalb. Kalau ilmu fil qalb, apa kata Hasan? Fadzaka al ilmun nafi. Itulah yang dinamakan al ilmu nafi. Nah, ini yang kita minta dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga itu adalah dimudahkannya kita at-thariqu ilal jannah. Ya ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin demikian ya untuk pembahasan yang telah lalu. Kemudian kita memasuki apa sekarang? Ikhwah, hati sekarang ya, hati. Ya. Kita akan membahas di sini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita akan membahas pentingnya hati. Bahwa hati itu penting sekali. Penting sekali ya, sekalipun juga kita nggak tahu hati kita. Ini hatimu mas, hatimu ndi? Bingung jangan. Yang meripatmu ndi meripatmu? Ini kuping. Nah, jelas kan? Aku kuping ngerti saat meripat ya ngerti. Hati ngerti. Padahal hati lebih penting. Tidak jangan sampai hanya perhatian ke mata, perhatian ke telinga, kita nggak mau mata kita, telinga kita nggak beres, ya kan itu. Maka lebih dari itu kita harus tahu pentingnya hati kita bagi kita punya hati yang sehat, punya hati yang baik. Kita harus tahu dulu pentingnya hati, melebihi pentingnya nanti telinga dan mata. Hati penting sekali. Yuk kita baca hal ini tentang pentingnya hati, ikhwati fillah. Yuk silakan yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah ta'ala anwarul qalbi wal absari. Qala ta'ala innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ulan. Terjemahkan. Macam-macam hati dan jenis-jenisnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, sesungguhnya pendengaran dan penglihatan dan anggota badan semuanya dan hati semuanya akan semuanya hal tersebut akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi ini letak pembahasan kita jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya as-sam'u pendengaran, al-basaru penglihatan, al-fuadu hati, ini suatu yang bagi diri manusia istimewa, suatu yang agung
bahwasanya as-sam'u wal basar wal fu'ada semua adalah diberi amanah dan tanggung jawab. Oleh karenanya kata Allah, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya masing-masing darinya akan dimintai pertanggungan jawab karena as-sam'u, al-basaru, al-fu'adu ini diberi amanah. Nah, ini diberi kedudukan yang penting. Dan di sini beliau pokokkan pembahasan hati. Pembahasan hati, dia sebagai pemimpin dari semua anggota badan. Yuk terus ya. Walamma kana al-qalbu li hadhihi al-a'dha'i kal Maliki. Sini enggak ada alifnya. Hah? Enggak ada alifnya. Ada. Kal Maliki. Kal Maliki ya. Oh, kal Maliki. Kal Maliki al-mutasarrifi fil junudi alladhi tasdiru kulluha an amrihi wa ista'maluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhu al-istiqamati wal zaigu wa tataba'ahu fi ma yaqiduhu min al-azmi aw yahulluhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wa inna fil jasadi mudghatan idza sahat sahal jasadu kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalbu muttafaqun alaihi. Terjemahannya kenapa dan tatkala hati tersebut di hati Allah. Bentar ya, bisa saya baca terjemahkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini menerangkan posisi hati. Kita harus tahu posisi hati. Jadi diterangkan hati ini bagi seluruh anggota badan, ya kan? Hati ini bagi seluruh anggota badan, hati ini adalah kal malik. Adalah bagaikan sang penguasa, sang raja. Al-mutassarifi yang mengatur seluruh tentara-tentaranya. Itu loh. Ini kita pahamkan itu fungsinya hati kita. Jangan sampai hati kita tidak berfungsi untuk ini, berarti namanya hati yang sakit nanti. Atau hati yang mati. Kalau hati itu sehat, semestinya hati ini bagi anggota badan seluruhnya, hati itu adalah bagaikan al-malik, penguasanya, rajanya. Hati harus mampu menjadi raja, harus mampu mengendalikan seluruh anggota badan yang bagaikan pasukannya. Alladzi tasaddara kulluha an amrih, yang mana seluruh tasarrufnya anggota badan, seluruh gerak-geriknya anggota badan yang manapun, entah penglihatan, entah pendengaran, entah tangan, entah kaki, ya kan gitu kan. Seluruh gerakan anggota badan semuanya itu munculnya an amri. Semuanya muncul dari perintahnya hati. Bila hatinya tidak diambil alih oleh hawa nafsu. Ya kan? Bila hatinya hidup, tidak diambil alih posisinya oleh hawa nafsu. Makanya pentingnya hati dan bahayanya hati kalau sampai posisinya diambil alih oleh hawa nafsu. Jadi hati itu dia harus kita
jaga hidup karena dia bagaikan kalmaliki al-mutasarrif, yang mana seluruh gerakan anggota badan itu munculnya dari perintahnya hati. Yang mana hati itu menggunakan semua anggota badan sebagai tentara di dalam apapun yang dia kehendaki. Seluruh anggota badan itu di bawah ketundukan hati, dikuasai oleh hati. Hati itu penentu sehingga nanti seluruh anggota badan dari hati ini, minhu minal qalbi, dari hati akan mendapatkan istiqomah atau mendapatkan kebalikannya. Ya kan? Itu nanti anggota badan itu mendapatkan suplai dari hati, kan itu. Ya, ikhwati fillah yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Jadi seluruh anggota badan itu tattabi'uhu. Semua anggota badan mengikuti hati. Mau meyakini, punya tekad yang kuat, mau meyakini hari akhirat, mau meyakini keesaan Allah, mau berazam melaksanakan rukun Islam, atau dilepaskan semua saja, ya kan? Dilepaskan semua, nggak peduli siapa Allah, nggak peduli rukun Islam, nggak peduli, itu semua anggota badan itu tattabi'uhu, anggota badan itu ngikuti hati, nah gitu. Jadi nanti kita tuh bagaimana anggota badan kita tuh mau meyakini rukun Islam atau mau melepaskannya, itu ngikuti hati. Ini menerangkan pentingnya hati, maka disabdakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging, bila baik akan baik semuanya dan bila rusak akan rusak semuanya. Apa itu? Hati. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berhubung waktunya habis ya afan ya. Jadi ada begitu ya, teman juga mungkin melihat. Tapi ada PR ya, ada PR karena ini bukunya footnote-nya salah. Ada kesan footnote. Jadi jangan jaknya seperti footnote ya gitu. Soalnya mana khobarnya kana wala makana, PR ya itu ya, mana khobarnya kana. Terus yang kedua, lama ini kan syarat, ada fiil syaratnya, ada fiil jawabnya. Ini kana adalah fiil syarat, mana fiil jawabnya. Dua soal ya, itu aja soalnya itu. Jadi mana khobarnya kana dan mana jawabnya lama kana. Itu mesti ketemu supaya kita paham ya. Jadi ketemu itu nanti apa jawabannya begitu. Ya, sementara ini dulu ya Fatihillah, rahimani wa rahimakumullah, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.